Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sore harinya, sedang asik menikmati waktu tidur siang bersama, Felix dibangunkan dengan suara ponsel yang berdering tanpa henti. Ternyata asalnya dari Leo. Sadar bahwa asisten pribadinya tersebut ingin menyampaikan berita penting, Felix segera bangun dan mengangkat telepon dan menjaga jarak dengan Luna. "Ya?" tanya Felix membuka percakapan di antara keduanya. "Tuan, Anda harus melihat sendiri untuk bisa percaya," kata Leo terdengar lemas. "Tentang apa?" "Nona Luna." Leo terdengar tidak banyak bicara seperti biasanya. Hal itu membuat Felix berpikir dua kali untuk menolak permintaan Leo agar ia datang ke kota di mana Leo berpijak saat ini. "Katakan saja," pinta Felix sambil menatap ke arah Luna sebab ia tidak tega meninggalkan gadisnya yang masih lemah. "Maaf tuan, tapi saya tidak bisa," saut Leo yang baru kali ini menolak perintah Felix. "Baiklah, begini saja. Besok setelah Luna mengganti perbannya, aku akan langsung terbang ke sana untuk melihat segalanya," kata Felix yang sudah mengambil keputusan karena ia belum tega untuk meninggalkan Luna. "Baiklah, Tuan, saya mengerti," jawab Leo terdengar lemas, lalu ia memutuskan jaringan ponselnya. "Ada apa lagi ini?" tanya Felix di dalam hatinya dan ia mulai khawatir karena sikap Leo sangat berbeda dari biasanya. Satu hari kemudian Felix menelpon dokter dan meminta dengan sangat akan ketersediaan sang dokter untuk memeriksa Luna setelah jam makan siang. Dengan begitu, Felix bisa meninggalkan gadisnya bersama perasaan yang lebih lega dan tenang. Dokter pun menyanggupi permintaan Felix. Apalagi laki-laki yang satu ini tidak pernah meminta apapun kepada orang kepercayaan mamanya tersebut. Dan hari ini, ia tidak mampu menolak keinginan Felix yang terdengar sangat memaksa. Sekitar pukul 12.30 WIB, dokter tiba di kediaman Felix Vincent. "Bagaimana kondisinya, dokter?" tanya Felix setelah dokter membuka perban yang menutupi luka menganga di perut Luna. "Bekas operasi dan lukanya bagus, kering dan sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda infeksi. Tapi sebaiknya Anda menghindari air terlebih dahulu, meskipun saya sudah memberikan perban anti air. Tahan dulu keinginan mandi dan membersihkan diri ya, Nona," saran sang dokter sambil menatap Luna dan terus menasihatinya. "Aku rasa tidak masalah," timpal Felix yang langsung duduk di sisi kanan kepala gadisnya. "Lagi pula kamu tetap terlihat cantik dan tidak amis, walaupun tidak mandi sudah hampir 4 hari, kata Felix yang belum cukup puas dalam menggoda. "Kenapa harus disebutkan sih 4 harinya?" tanya Luna dalam gerutu. "Aku kan jadi malu." Wajah gadis itu memerah. Felix menahan tawa ketika melihat Luna melipat dahi dengan wajah yang kecut. Entah mengapa ia begitu suka ketika menatap gadisnya merajuk. Mungkin karena itu bisa dijadikan alasan bagi Felix untuk merayu ataupun menggoda. "Ya sudah, kalau begitu saya pamit, undur diri terlebih dahulu," kata dokter yang sempat menikmati momen manis di antara Felix dan Luna. "Jangan lupa untuk menghabiskan obat dan tetap banyak istirahat. Jika ingin beraktivitas, lakukan yang ringan saja. Anda pun bisa mulai berlatih dari sekarang." "Baik dokter, terima kasih. Aku akan mencobanya walaupun masih terasa begitu perih dan kaku," jawab Luna apa adanya. "Kalau soal itu benar sekali. Apa yang Anda alami hampir mendekati dengan sakit ketika sedang melakukan operasi sesar untuk mengangkat bayi dari dalam perut. Ya, lebih kurang rasanya seperti itu," jelas dokter dan Luna pun menjadi paham tentang bagaimana rasanya operasi melahirkan, meskipun ia belum pernah mengalaminya. "Lusa, Anda dan Tuan Muda bisa ke rumah sakit atau ke tempat praktik kerja saya di malam hari untuk memeriksa bagian dalamnya dengan menggunakan alat khusus. Semuanya berguna agar lebih nyaman dan tenang hati," saran sang dokter, karena walau bagaimanapun perut adalah bagian vital dan sangat berhubungan dengan rahim serta organ tubuh lainnya yang begitu penting. "Baik dokter." Kemudian Felix mengantar dokter sampai ke muka pintu utama. Sekali lagi ia mengucapkan rasa terima kasih karena dokter bersedia untuk memenuhi permintaannya siang ini.
Sesaat setelah dokter meninggalkan kediamannya, Felix kembali terdiam dan memikirkan alasan untuk bisa meninggalkan Luna. Walau tak tega, ia harus terus maju demi menyelesaikan urusan wanitanya dan mengetahui maksud perkataan Leo kemarin sore. Sebab Felix merasa begitu aneh dengan cara dan suara asisten pribadinya tersebut. Felix menarik oksigen sebanyak-banyaknya dan menghela napas panjang. Kemudian ia berjalan cepat setengah berlari ke arah Luna untuk mengatakan keinginan hatinya. Setibanya di dalam kamar, Luna berusaha untuk duduk sendiri. Ia memang gadis yang mandiri dan tidak suka mengeluh. Hanya saja selama ini Felix begitu memanjakannya dan Luna tidak bisa menolak sikap manis laki-lakinya tersebut. "Ada apa?" tanya Luna yang memahami kerutan di dahi Felix. Walaupun ia tidak mengatakannya, "Luna, sebenarnya ada pekerjaan yang tidak bisa aku tinggalkan. Jika memungkinkan, aku pergilah," kata Luna yang paham maksud dan tujuan perkataan Felix. "Lagi pula kamu sudah terlalu lama mengurus dan meninggalkan pekerjaanmu. Ingat, aku sama sekali tidak ingin merepotkanmu." "Luna, mendapatkan perhatian dan kasih sayang darimu saja, itu jauh lebih daripada kata cukup bagiku." Luna tampak berkata dengan tenang dan sama sekali tidak marah. "Baiklah kalau begitu, aku akan berangkat siang ini juga dan kembali besok pagi. Untuk sementara waktu, Bibilah yang akan menemanimu. Jangan canggung di rumah ini," pinta Felix sambil memegang tangan Luna dan menatapnya dalam-dalam. "Iya," Luna tersenyum. "Aku mengerti, jangan memikirkanku terlalu berat. Apalagi di sini aku tidak sendiri dan dijaga oleh 2 orang satpam," kata Luna sembari mengelus rambut Felix yang hitam dan terawat. "Ya," Felix merasa senang setelah melakukan komunikasi ringan terhadap Luna. Ia tidak menyangka bahwa gadisnya bisa menerima pekerjaan dan kepergiannya kali ini. Semua sudah dipersiapkan secara matang. Beberapa lembar pakaian sudah disusun ke dalam koper ukuran sedang. Tidak lupa pengharum tubuh serta seluruh keperluan Felix yang lainnya. "Aku tidak bisa mengantarmu ke bandara," kata Luna sambil tersenyum manis dan terus berkata dengan suara yang lembut. "Kamu tidak perlu melakukannya, Luna. Lagi pula, aku juga tidak akan pergi lama." "Cup." Kecupan hangat terdengar basah dan nikmat mendarat di bibir Luna yang ranum. Felix memang selalu menikmati momen tersebut dengan sepenuh hatinya. Selain itu, bagi Luna, kecupan Felix tersebut adalah sesuatu yang romantis dan membahagiakan. Jangan lupa untuk mengerjakan pesan dokter tadi. "Iya, baiklah," jawab Luna manja. "Pintaku hanya satu." "Apa itu?" "Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan rumah ini dengan alasan apapun," pinta Felix dalam nada perintah dan kali ini Luna menyetujuinya. Bersama hati yang lapang dan senyum menawan, Felix menuju bandara. Lagi-lagi ia berangkat menggunakan pesawat pribadi yang sudah diurus oleh Leo. Sementara asisten pribadi tersebut sudah menunggu di ibu kota negara. Kurang lebih 55 menit melakukan perjalanan udara, Felix tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Saat itu ia langsung disambut oleh Leo. "Tuan, Anda ingin istirahat di hotel sejenak?" tanya asisten pribadi tersebut karena melihat Felix begitu lelah. "Tidak," tolak Felix. "Katakan saja apa yang ingin kamu perlihatkan kepadaku." "Tuan," gumam Leo. Agaknya ia masih ragu mengutarakan kebenaran pada Felix. "Aku kesini bukan untuk bersenang-senang, melainkan menyelesaikan masalah. Lagi pula aku tidak bisa meninggalkan Luna dalam waktu yang lama." Felix memegang pundak Leo. "Mengertilah," pintanya hingga Leo mengangkat wajah dan menguatkan hati untuk memperlihatkan yang sebenarnya. "Baiklah kalau begitu, Tuan. Mari," ajak Leo yang langsung menjadi petunjuk arah perjalanan kali ini. Setelah membelah jalanan kurang lebih 20 menit, Felix dan Leo tiba di sebuah rumah tahanan. Ketika turun dari mobil, Felix mengernyitkan dahi karena ia memang bingung dengan apa yang ingin Leo perlihatkan. "Silakan, Tuan," kata Leo sekali lagi. Ia benar-benar tidak salah arah dan tujuan. "Baik," jawab Felix yang langsung masuk ke dalam gapura besar dan sudah dipagar tinggi dengan ujungnya membentuk kawat runcing dan cukup mengerikan. Leo masuk terlebih dahulu dan bercakap-cakap dengan penjaga gerbang utama. Lalu petugas tanpa seragam itu menggiring keduanya pada ruangan khusus sebagai tempat pertemuan antara narapidana dan pengunjung.
Felix hanya terdiam sembari menelan air liurnya yang terasa berat. Ia masih belum bisa membayangkan apa dan siapa yang berada di dalam sana, serta apa hubungannya dengan Luna. Setelah dipersilahkan, Felix dan Leo duduk di sebuah kursi panjang, dan di hadapan mereka terdapat meja kayu yang sama panjang dengan kursinya. Lalu, ia menatap lurus ke depan untuk melihat sesuatu yang masih membingungkan. "Tuan, saya mendapatkan informasi dari Pak Mahardika tadi malam. Sebelumnya, ia begitu sulit untuk dimintai keterangan mengenai Luna. Tetapi ketika saya berbicara bahwa ini adalah hal penting bagi Anda, maka ia langsung memberikan jalan kepada saya." "Maaf sebelumnya," pinta Leo, "karena saya sudah lancar melangkahi perintah Anda." "Lalu, apa yang kamu dapatkan?" "Kemarin pagi saya datang terlebih dahulu untuk mengecek keadaannya. Saya sangat terkejut dengan apa yang saya dapatkan," ucap Leo sebagai pengantar kejutan bagi Felix. "Baiklah," jawab Felix lalu menghela napas panjang. "Silakan, waktu kalian 30 menit, ucap penjaga rutan tersebut. Laki-laki tinggi besar dengan wajah berewokan berdiri di hadapan Felix Vincent dan mengeluarkan binaran mata yang berkaca. Ia tidak sanggup melangkah lebih dekat lagi dan hanya tertunduk. "Pak Rudy," gumam Felix sambil berdiri dan menyebut namanya dengan sangat jelas. "Anda?" "Beliau ayahnya Luna, Tuan," jawab Leo seraya menundukkan kepalanya. "Apa yang Bapak lakukan di tempat ini?" tanya Felix yang sudah sangat lama mencari sopir pribadi, sekaligus penjaga setia almarhum mamanya, bahkan sejak sang mama masih remaja. "Aku mencari Anda sejak lama." Tubuh Felix bergetar hebat. "Aden," Pak Rudy berkata dengan suara yang samar-samar terdengar, sambil menahan air matanya. Bersambung.